Halo, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan pada pagi hari ini yang telah memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami, dan Engkau menjaga kami di sepanjang tidur kami pada malam hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 63 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saudara, pernahkah merasakan kerinduan yang sedemikian dalam dan tak tertahankan lagi kepada seseorang? Atau dapat digambarkan seperti tanah tandus yang tiada berair. Kalau berbicara tentang rindu, rindu itu adalah suatu keinginan untuk bertemu. Dan rindu itu adalah kekuatan dari cinta. Dalam Mazmur 63 ini adalah ungkapan kerinduan Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Apa yang dikatakan Raja Daud ini bukan sekedar hanya diucapkan saja, tetapi benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Mengapa Daud sampai harus pergi ke padang gurun kalau hanya untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan? Bukankah dia itu adalah seorang raja? Tidak cukupkah ia mengungkapkan kerinduan hatinya di istananya sendiri? Padahal istananya megah. Tanpa harus bersusah payah pergi ke padang gurun. Padahal kehidupan di padang gurun itu panas dan kering di siang hari. Kalau sudah malam, berubah menjadi sangat dingin dan berangin. Kemudian padang gurun itu adalah daerah yang penuh dengan debu dan pasir, tanpa ada pepohonan dan tembok bangunan apapun sebagai tempat berlindung. Andai kata kita berada pada padang gurun tandus semacam itu, kebutuhan apa yang kita perlukan? Tentunya air yang menyegarkan, tempat naungan yang teduh, dan berlindung yang aman. Daud mengalami dan merasakan kondisi iman yang haus dan kering akan Allah. Daud merasa sungguh-sungguh membutuhkan dan memerlukan kehadiran Allah di tengah ketidakpastiannya dalam mengembara hidupnya. Ibarat tanah yang kering, tandus tiada berair. Ia memerlukan siraman dan kesegaran baru dari Allah yang senantiasa dinantikan. Sehingga dalam ayat 2 sampai 3 dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Daud merindukan dan Daud ingin memuji Tuhan. Sekalipun situasi dan hidupnya dalam bahaya, tetapi keyakinan iman Daud sungguh begitu kokoh dan teguh. Justru saat dia mengalami pergumulan, tapi dia menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu nyata di dalam hidupnya. Sehingga dia menyatakan kerinduannya dan dia merenungkan kasih setia Tuhan itu. Dia berkata, "Aku mau memuji Tuhan seumur hidupku."
Saudaraku, adakah kita memiliki kerinduan hati yang mendalam kepada Tuhan pada saat ini? Kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi seperti rusa yang haus akan air. Seekor rusa pasti tidak dapat menahan diri apabila dia kehausan. Bahkan rusa itu tidak peduli terhadap bahaya yang ada di sekitarnya. Apabila ia sudah ingin meminum air atau menikmati kesejukan air sungai. Begitu pula kerinduan Daud kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan atau menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Hal ini bukan karena dia seorang raja, tetapi karena cintanya kepada Tuhan. Dan dia menyadari kasih Tuhan itu begitu nyata dalam hidupnya. Menjadi pertanyaannya, seberapa dalam rasa cinta dan rindu kita kepada Tuhan saat ini? Atau perasaan kita biasa saja kepada Tuhan? Atau kita lebih mencintai duniawi daripada mencari Tuhan? Apakah saudara memiliki kerinduan kedekatan kepada Tuhan? Marilah kita pun memiliki jiwa yang haus untuk memuji Tuhan. Seperti pemazmur yang mengatakan, aku mau memuji Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi pada saat ini, tetapi kita yakin dan percaya ketika kita mau memuji Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan berkatnya kepada kita dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan menyapa kami melalui pemazmur yang mengatakan bahwa dia akan tetap memuji Tuhan di dalam hidupnya, bahkan memuji Tuhan seumur hidupnya. Biarlah kami juga Tuhan senantiasa mau dan rindu untuk memuji Tuhan, supaya kami mendapat berkat yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun pergumulan kami pada saat ini, tetapi ketika kami menyerahkannya dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan membuat kami bangkit dari segala pergumulan kami, dan Tuhan akan senantiasa melimpahkan kasih setia Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan firman ini menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati aktivitas kami, apapun kegiatan yang akan kami lakukan pada satu hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.